Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa rahmatillahi fil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Sahabat pencinta Al-Qur'an, insyaallah kita kembali melanjutkan mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa, dan pada kali ini saya akan membaca syarat-syarat puasa menurut Hanabilah, masih dengan membaca Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hanabilatu qalu, para ulama Hanabilah mereka kemudian berpendapat syurutus shaumi salah satu aksamin, syarat puasa itu terbagi tiga. Yang pertama syurutu wujubin faqat, syarat yang pertama adalah syarat wajib saja. Wa syurutu sihatin faqat, yang kedua adalah syarat sah saja. Wa syurutu wujubin wa sihatin ma'an, yang ketiga adalah syarat wajib dan syarat sah secara bersama-sama, berserikat, bersamaan. Dia syarat wajib juga syarat sah. Fa amma syurutul wujubi faqat, adapun syarat wajib saja, fahiya salah satu, itu ada tiga. Al-islamu, yang pertama Islam, wal bulughu, yang kedua balik, wal qudratu ala shaumi, dan yang ketiga adalah mampu untuk berpuasa. Fala yajibu ala sabiyyi walau kana murahiqan, maka tidak wajib bagi anak-anak yang belum balik berpuasa walaupun dia telah berusia belasan. Wa yajibu ala walihi amruhu bihi idza ataqahu, dan wajib bagi walinya memerintahkannya berpuasa kalau dia telah mampu melaksanakannya. Wa yajibu ayadribahu idzam tana'a, dan walinya tersebut wajib memukulnya dengan pukulan yang mendidik jika dia enggan atau menolak untuk berpuasa. Wala yajibu 'alal 'ajizi anhu likibarin aw maradin la yurjabaruhu, tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya karena dia sudah tua renta atau karena sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Wa amal maridul ladzi yurjabaruhu fayajibu alaihi siyamu idza bara'a wa qada'u ma fatahu min Ramadan. Adapun orang yang sakit dengan sakit yang mungkin diharapkan kesembuhannya, maka wajib dia untuk berpuasa ketika dia telah sembuh dan mengganti semua hari yang luput atau terlewat atau dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa amma syurutu sihhati faqat fahiya salasatun. Kemudian adapun syarat sah saja itu juga ada tiga. Awaluha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa waqtuha al-lailu, dan waktu niat itu di malam hari. Malam hari itu kapan? Min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri idza kana shaumu fardhon, yaitu dilakukan setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya fajar jika puasa yang akan dilakukan adalah puasa wajib. Amma idza kana shaumu naflan fatasihu bihi naharon, adapun kalau puasa yang dilaksanakan adalah puasa sunnah, maka niat di siang hari pun sah. Walau ba'da zawali idza lam ya'ti bimunafin li shaumi min aqlin wa syurbin masalan min awalin nahar. Walaupun niat tersebut dilakukan setelah tergelincirnya matahari, selama dia tidak melakukan sesuatu yang menafikan puasa seperti makan dan minum di awal siangnya sebelum dia berniat tersebut. Wa yajibu ta'yinul manwiyyi min qaunihi Ramadan aw ghairihi. Nah, kalau tadi namanya tabyid, menginapkan niat. Nah, di niat ini juga disyaratkan yang lainnya, yaitu ta'yin. Ta'yin itu menjelaskan puasa yang dia lakukan itu puasa apa? Puasa Ramadan atau yang lainnya. Wala tajibu niyatul fardhiyati wa tajibun niyatu likulli yaumin. Nah, kalau kita niat puasa Ramadan tidak mesti kemudian diucapkan fardunya. Kalau kita berniat
puasa Ramadan, kita cukup misalkan nawaitu shauma Ramadan. Tidak mesti kita katakan nawaitu shauma fardhi Ramadan. Kenapa? Ya, karena ketika kita menyebutkan Ramadan, otomatis Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Dan niat itu wajib dilakukan setiap hari. Sawa'un Ramadhanu wa ghairuhu, baik itu puasa Ramadan ataupun yang lainnya. Saniha, dan yang kedua adalah inqita'u damil haidhi. Syarat yang kedua, syarat sahnya puasa adalah sudah terhentinya darah haid. Wasalisuha, dan yang ketiga adalah inqita'u damin nifasi. Syarat sah yang ketiga adalah sudah terhentinya darah nifas. Fala yasihu shaumul haili wan nufasa, maka tidak sah puasanya orang yang haid dan orang yang nifas, orang yang mengeluarkan darah setelah melahirkan atau ketika melahirkan. Wa in wajaba alaihi wa in wujiba alaihima al-qada'u, walaupun diwajibkan bagi keduanya, yaitu wanita yang haid dan nifas, itu untuk mengqadha atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain nanti. Wa amma syurutul wujubi wasihhati ma'an, dan yang syarat yang jenis syarat yang ketiga, yaitu syarat wajib dan syarat sah secara bersamaan. Fahiya salasatun, itu ada 3 juga. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Fala yajibus saumu ala kafirin, maka tidak wajib puasa bagi orang kafir, walau kana murtaddan, walaupun kafirnya kafir murtad. Jadi baik yang kafir asli ataupun kafir murtad, itu sama-sama tidak sah puasanya. Wala yasihu minhu maka kemudian kafir murtad itu juga kemudian tidak sah puasanya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang bersamaan antara syarat wajib dan syarat sah adalah wal aqlu. Yang kedua adalah berakal. Fala yajibu shaumu ala majnunin, puasa itu tidak wajib bagi orang gila. Wala yasihu minhu, maka puasanya tidak sah. Kemudian watamyizu, syarat yang ketiga, syarat yang berserikat antara syarat wajib dan syarat sah itu adalah at-tamyiz. Orang yang melakukannya, orang yang sudah memiliki kesadaran. Maka fala yasihu min ghairi mumayyizin lisobiyyin lam yablugh sab'a sinin, maka tidak sah puasa bagi orang yang belum mumayyiz, belum memiliki kesadaran, seperti kemudian anak-anak yang belum berusia 7 tahun. Walakin lau janna fi asna'i yaumin min ramadhana aw kana majnunan wa afaqa asna'a yaumin min ramadhan wajaba alaihi qada'u dzalikal yaum. Tetapi jika kemudian seseorang gila di hari dia sedang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia sadar masih pada hari itu juga, maka dia harus mengganti puasa tersebut nanti di hari yang lain. Jadi gila misalkan setengah hari, tapi setelah itu dia sadar kembali masih di hari yang sama, sembuh itu dari gilanya, tetap puasanya tidak sah, harus diganti di hari yang lain. Wa amma idza janna yauman kamilan aw aktsar fala yajibu alaihi
qada'uhu bi khilafi al-mughma alaih. Adapun kalau seandainya dia gila seharian penuh atau 2 hari secara penuh, maka kemudian hari yang kemudian seluruhnya itu dia gila di hari tersebut, puasanya itu tidak harus diqadha. Jadi gugur kewajibannya bagi dia, kewajiban untuk berpuasanya, dan tidak mesti diqadha. Tetapi berbeda bagi orang yang pingsan. Fayajibu alaihi al-qada'u law tala zamanul igma'i. Maka wajib baginya untuk mengqadha jika kemudian pingsannya itu dalam waktu yang lama. Maka berarti di hari dia pingsan itu puasanya tidak sah menurut Hanabilah, maka dia harus mengqadhanya di hari yang lain. Wasuqranu wan naimu kal mughma alaih. Hukum orang yang mabuk dan orang yang tidur itu sama dengan hukum orang yang pingsan. Ya, ini bedanya dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah kan di video yang lalu kita sudah baca, kalau ada orang tidur sepanjang hari itu puasanya tetap sah karena dianggap dia itu mumayyiz hukman, ya, mumayyiz hukman. Tetapi kalau menurut Hanabilah, kalau tidurnya panjang, misalkan seharian tidur, maka kemudian berarti dia harus mengqadhanya nanti di hari yang lain. Wala farqa baina ayakuna sakranu muta'addiyan bisikrihi aula. Dan kemudian tidak beda mabuknya dia itu apakah dengan kesengajaan dia atau tidak sengaja. Apakah dengan sengaja dia membuat dirinya mabuk ataupun tidak, tetap hukumnya sama. Kalau mabuknya dalam waktu yang panjang, maka kemudian berarti puasanya tidak sah dan dia harus menggantinya di hari yang lain. Ini syurutus shaum menurut Hanabilah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya.